Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran? Karena sejatinya tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan, tidak ada kejayaan di dunia dan di akhirat melainkan dengan berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Azim. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat dari kota Madinah menuju ke Mekah, di Usfan dia bertemu dengan gubernur Mekah. Umar heran, ini gubernur kok jalan-jalan gitu. Maka Umar bertanya, man tarakta ala ahli wadi, siapa yang kau tinggalkan untuk ngurusin penduduk Mekah itu? Ibnu Abi Abza. Ibnu, nggak ada lagi berbangga-bangga dengan nasab, mencela nasab orang, nggak ada. Itu termasuk urusan jahiliyah. Iya, mereka ridha. Ini mantan budak. Maka Umar mengatakan, kau tinggalkan maula. Maka gubernur ini mengatakan, walakinnahu ya amiral mu'minin hafidhun li kitabillah alimun bil faraid, atau qari'un li kitabillah alimun bil faraid. Tapi orang ini hafal Al-Quran, ngerti Al-Quran, dan dia pandai dalam urusan ilmu faraid, ilmu warisan. Umar mengatakan benar yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini parameter kemuliaan dan kehormatan ana dan antum semua. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, Rabiul Awal sepanjang tahun Al-Quran itu turun. Tapi kenapa Allah sebutkan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran? Kenapa jemaah? Nah, yang pertama, Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, rumah Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Pendapat yang kedua adalah permulaan turunnya. Iqra itu turunnya kapan? Di bulan Ramadan. Kalau menurut Syekh Mubarak Al-Furi Saifur Rahman, beliau berpendapat turunnya malam 21 Ramadan. Turunnya Al-Quranul Azim. Iqra, baca. Subhanallah. Perintah untuk membaca di saat manusia tidak suka membaca atau tidak bisa membaca. Nggak ada sekolahan di Mekah jemaah, nggak ada madrasah Kulliyatul Imam Syafi'i, nggak ada di Mekah pada waktu itu. Yang ada hanya orang-orang kaya segelintir yang bisa membaca dan menulis. Tapi Allah perintahkan Nabi untuk membaca. Bayangkan proses turunnya Iqra ini. Di malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh makhluk yang mendekap beliau dengan dekapan yang membuat beliau susah untuk bernafas. Lalu dilepas, dikatakan Iqra, baca. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Tapi makhluk itu tidak membiarkan, didekap lagi hatta balagha minnil jahd, sampai susah nafas Nabi SAW. Kemudian dilepaskan lagi, dikatakan Iqra, baca. Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Dia buka. Yang pertama dia cari adalah pengarangnya. Cari, nggak ada pengarangnya. Buku apa ini kok nggak ada pengarangnya? Terus mulai dia baca.
Dia baca Al-Fatihah, lalu dia baca terjemahannya, kemudian dia baca Al-Baqarah, dia baca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Kata orang ini, sombong banget nih kitab. Biasanya orang kalau ngarang buku itu yang ada di muqaddimah apa? Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalamnya. Ini hanya usaha dari kami. Ya kami manusia biasa. Ini kitab nggak ada kejelasan itu. Yang ada la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya benar. Kata dia, sombong banget nih kitab. Kemudian dia buka, berakhir dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini petunjuk jamaah. Makanya orang-orang itu takut Al-Quran ini sampai kepada mereka. Bagaimana orang-orang musyrikin mengatakan kepada kaumnya, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalian jangan dengarkan Quran ini. Jangan dengarkan. Sudah, kalau dia baca Quran kalian rame-rame aja supaya nggak kedengaran. Karena memang ini bukan ucapan manusia. Ini bukan kata-kata yang disusun oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini adalah kalamur Rahman, firman Allah azza wa jalla. Maka ahibati fillah, saatnya kita kembali kepada Al-Quran di bulan Ramadan ini. Antum akan keluar dari kesusahan antum. Antum akan keluar dari kegelapan. Antum akan keluar dari semua masalah yang antum hadapi. Karena memang Allah sudah menurunkan Al-Quran ini petunjuk. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan melarat. Tidak akan celaka hidupnya, tidak akan sengsara hidupnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tapi barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Dia akan susah hidupnya, akan menderita walaupun bergelimang harta. Apalagi nggak punya harta, susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan bangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, tidak bisa melihat, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Datang kepadamu peringatan-peringatan kami, engkau abaikan, engkau tinggalkan, engkau tidak gubris. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini engkau dilupakan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Kita perlu persiapan ya untuk Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Oh, ana masih muda Ustaz. Masih muda, ana baru 25 tahun. Berapa umur antum? Oh, 26. Kira-kira kapan antum mati? Kan kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 70, masih lama tuh. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu kalau urusan mati. Besok kita ngapain enggak ada yang tahu. Tidak selalu pohon mangga itu menjatuhkan buah yang tua-tua. Kata orang dulu yang punya pohon kelapa di rumahnya, itu kadang kala apa namanya yang kecil-kecil itu? Belulu. Hah? Belulu itu. Antum lihat belulu itu sering jatuh duluan. Nggak sempat tua dia jatuh.
Mangga juga seperti itu. Berapa banyak mangga yang dilihat oleh pemiliknya, Masya Allah, zen ini kalau mateng. Tahu-tahu besoknya berjatuhan. Ada yang masih bertahan di pohon mangga sampai tua, tapi bosok. Ada. Kita nggak ada yang tahu coba. Maka kita perlu benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk kembali kepada Al-Quran. Ana akan bacakan kepada antum bagaimana Rasulullah SAW, sahabat, para salafus soleh di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran." Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Jangan ditanya, wallahi Nabi alaihi salatu wasallam baju yang dipakai diminta diberikan. Alaihi salatu wasallam. Dan puncak kedermawanan beliau itu ternyata di bulan Ramadan. Ketika beliau berjumpa dengan Jibril. Dan di bulan Ramadan beliau itu berjumpa dengan Jibril tiap malam. Tadarus Al-Quran. Tiap malam. Menyetorkan hafalan beliau kepada Jibril alaihi salam. Atau Jibril membacakan Al-Quran buat Nabi alaihi salatu wassalam. Tadarus. Tiap malam. Karakternya akan berubah. Yang baik akan jadi lebih baik. Yang pelit akan jadi baik. Kenapa tidak? Dia baca dalam Al-Quran bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Dia baca dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Janji-janji Allah, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum, kalau kalian ngutangi Allah, ternyata bersedekah, berinfak itu ngutangi Allah Azza wa Jalla. Antum, oh berarti pasti dibalikin. Antum baca tentang hakikat dunia, antum baca cerita Qarun habis. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan berubah kepribadiannya, asalkan ya dibaca sama artinya, difahami. Walaupun antum nggak tahu artinya, tetap antum dapat barokah dari Al-Quran. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan dalam urusan harta. Kalau ada angin bertiup ini, semuanya dapat ya. Semuanya dapat. Jamaah rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan bahwa tadarus yang terjadi antara Nabi alaihi salatu wassalam dengan Jibril itu di malam hari. Ini menunjukkan dianjurkannya memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan di malam hari. Di siang hari tetap kita membaca, tapi perbanyak baca di malam hari. Kenapa? Ya karena malam hari itu ya kita selesai dari pekerjaan kita, dari kesibukan kita. Dan biasanya di malam hari itu damai, sunyi, senyap, jadi pikiran gak kemana-mana. Al-qalbu wal lisan, hati dan lisan ini menyatu dalam tadabbur ketika antum baca di malam hari. Dan Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Tadi bacaan di malam hari ya, ketika seorang sholat di malam hari itu akan lebih menguatkan di dalam hati dan akan lebih
khusyuk ketika orang membaca dan mentadabburinya, dan dampak serta pengaruhnya akan lebih besar kepada diri manusia. Jamaah rahimakumullah, di surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah Azza wa Jalla berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Malamnya penuh dengan berkah, Qurannya penuh dengan berkah, yang menerima adalah Nabi yang mubarak, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang banyak berkah dan kebaikan. Maka bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran? Dia akan menjadi orang yang terbaik. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ahibati fillah, Hudzaifah Ibnul Yaman, dia pernah bermakmum dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi baca Al-Baqarah 1 rakaat. Pikirnya Hudzaifah, Nabi itu akan ruku ketika 100 ayat. Banyak 100 ayat ini jemaah. Nah, 1 juz kira-kira. Pikirnya Hudzaifah, ruku Nabi 100 ayat. Enggak ruku Nabi SAW. Kata Hudzaifah, oh mungkin Al-Baqarah. Berapa umur Nabi alaihissalatu wassalam setelah hijrah ke kota Madinah? Di atas 50 tahun, hampir 60 tahun. Bukan kayak anak-anak muda nih, udah tua beliau alaihissalatu wassalam. Ternyata kata Hudzaifah, Al-Baqarah lewat, beliau membaca An-Nisa. Di hadis ini disebutkan An-Nisa. Lewat An-Nisa baca Ali Imran. Dan bacaan beliau bukan bacaan yang cepat-cepat kayak imam kita. Enggak. La yamurru bi ayati takhwif illa waqafa wa sa'al. Kalau lewat ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat yang menakutkan, beliau berhenti meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari azabnya. Lewat ayat rahmat, minta rahmat. Kira-kira kalau imam kita seperti itu, antum bermakmum dengan dia? Enggak, sudah, walaupun pakai asin enggak usah. Wallahi sahih jemaah. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Abu Dzar meriwayatkan salah satu salat tarawih Nabi SAW bersama sahabatnya di Masjid Nabawi. Nabi pernah sholat 3 kali lah berjamaah. Qama bihim lailata 23 ila thuluthil lail. Nabi itu sholat di malam 23 sampai sepertiga malam. Habis Isya sampai sepertiga malam. Wa lailata 25 ila nisfil lail. Di malam 25 beliau sholat sampai tengah malam bersama para sahabat. Karena banyak yang ikut beliau, kayaknya nggak panjang-panjang. Sampai tengah malam itu panjang apa enggak? Sebagian orang sekarang ngitung sholat tarawih itu dengan jam. Jam berapa pulang kalau di Abdillah? 9:30. Aduh, ahsan di sebelah. Jam 8 nyampe rumah udah. Masya Allah. Nah, orang kadang-kadang menghitung seperti itu. Betul, jam 8, sebelum jam 8 sudah sampai rumah, sudah ngopi antum kalian jamaah. Maka kayaknya perlu dirubah. Para sahabat mengatakan, nih semangatnya para sahabat. Nabi itu sayang sama sahabat sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat-sahabat kan masih muda, semangat ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat sampai tengah malam, apa kata mereka? Lau nafaltana baqiyata lailatina
Ya Rasulullah, kalau engkau sempurnakan sholat tarawihnya ini, sholat sunnahnya ini sampai subuh, sampai waktu sahur, bayangin jamaah. Kata Nabi SAW, innar rajula idha salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu baqiyata laylatih. Orang itu kalau sholat sama imam sampai selesai, ditulis sholat full malam itu. Kata Nabi SAW. Subhanallah jamaah. Tapi sholatnya sampai tengah malam. Tapi kan ada hadis, pokoknya sholat sama imam sampai pulang imamnya ditulis full Ustaz. Iya, juga ada hadisnya sahih. Nah, tapi wallahu a'lam ya. Karena sebagian ulama berpendapat ya sampai tengah malam lah kalau bisa. Berapa ayat yang dibaca ketika sholat? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholatnya dengan 10 ayat, sekali sholat dengan 10 ayat, maka dia dapat stempel tidak termasuk orang-orang ghafilin, orang-orang yang lalai. 10 ayat. Oh, cocoklah buat kita ini jamaah. Wa man qama bi mi'ati ayatin, barang siapa yang sholat dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, akan ditulis termasuk orang-orang qanitin, orang-orang yang taat, yang patuh sama Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi cuma ditulis tidak lalai, ya seperti orang yang setor muka lah, alhamdulillah nah hadir gitu kan, seperti itu. Iya, nggak ditulis dia termasuk, dia hadir lah, dia hadir, nggak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Tapi kalau 100 ayat naik antum tingkatannya. Oh, ini taat nih orang, masya Allah. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantarin. Barang siapa yang qiyamul lailnya dengan 1000 ayat, maka dia akan ditulis termasuk al-muqantarin, orang-orang yang pahalanya sudah nggak dihitung lagi sudah jemaah, bertumpuk-tumpuk pahala dia. Kalau yang kedua cuma ditulis orang yang taat, kalau ini pahalanya sudah banyak sekali. Rawahu Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Antum mau milih mana? Ya yang penting, kalau kuliah itu yang penting lulus lah Ustaz. Jadi kalau yang pertama itu kan yang penting lulus lah, walaupun nilainya C kan masih lulus. Tapi kita dengarkan azan dulu jemaah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu dia akan dapat satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Beliau mendetailkan alaihi salatu, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Artinya orang membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Al-Quran itu 6.000 lebih ayatnya. Berapa huruf jemaah? Tanya sama EA, berapa huruf Al-Quran? Dapat anda. Satu ayat itu lebih baik dari seekor onta yang besar. Mungkin sebagian itu berpikir, ya Ustaz, kalau anak baca satu ayat langsung dapat onta kan enak Ustaz. Enak gimana? Apalagi mahasiswa, kos-kosan, dapat onta satu bingung nanti Allah, 2 mau ditaruh di mana? Dapat 10 antum, ya dijual lah Ustaz. Antum bawa ke pasar hewan di sini, sampai pasar hewan semuanya bawa onta. Orang tinggal baca Al-Quran dapat onta. Ini onta lebih baik dari onta nanti di akhirat. Ahibati fillah, kita lihat bagaimana para salafus soleh ketika di bulan Ramadan. Ibn Najab menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beberapa percontohan. Qatadah ibn Di'amah Sadusi, seorang tabi'in. Kana Qatadah yudarrisul Quran fi syahri Ramadan. Qatadah ini ahli hadis, tapi di bulan Ramadan dia mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan anak nggak salah ya, yudarris atau yadrus. Kalau yadrus dia mengkaji. Az-Zuhri
rahimahullahu taala qala idza dakhala Ramadan fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, ini ulama ahli hadis. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia menyibukkan diri sendiri dengan baca Quran dan memberi makan orang. Ya, seorang ustadz, seorang alim ulama, terkadang dia sibuk mengajarkan ilmu kepada umat manusia. Tapi di bulan Ramadan usahakan dia punya kegiatan untuk dirinya sendiri. Maka boleh jadi Qatadah yadrusul Quran, dia mengkaji Al-Quran. Ibnu Abdul Hakam mengatakan tentang Imam Malik, Imamu Daril Hijrah, beliau juga pengajar hadis di Masjid Nabawi. Kana Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis. Imam Malik itu kalau masuk bulan Ramadan beliau kabur dari membaca hadis. Wa mujalasati ahlil ilm, beliau juga pergi menjauh dari duduk dengan para ulama. Kenapa? Wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Beliau menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran dari mushaf. Jadi gimana yang kuliah STDI ini? Kita liburkan? Kalau diliburkan lalu antum sibuk membaca Al-Quran nggak apa-apa. Tapi diliburkan antum la Quran wala hadis akhirnya yang dibaca. Tapi itu jamaah, mereka menyibukkan diri dengan baca Quran. Abdul Razak meriwayatkan dari Sufyan, kana Sufyan ats-Tsauri, ini ulama-ulama hadis, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Quran. Beliau meninggalkan berbagai macam ibadah, lalu beliau fokus baca Quran. Ya, mungkin ada yang mau menulis buku, ada yang mau apa lagi, membahas fikih umpamanya, mengkaji. Kalau masuk Ramadan sepertinya antum harus lebih banyak waktunya dengan Al-Quran. Wa qala Sufyan kana Zabid al-Yami idza hadara Ramadan ahdara al-masahif wa jama'a ilaihi ashabah. Zabid al-Yami ini kalau sudah masuk bulan Ramadan dia kumpulkan murid-muridnya, kawan-kawannya, dikasih mushaf untuk baca Quran. Boleh jadi baca dengan tadarus, satu baca yang lainnya mendengarkan. Boleh jadi semuanya baca masing-masing. Dan kalau kita lihat semangat para salafus soleh menghatamkan Al-Quran. Tadi kan kita bicara mereka baca. Seperti apa mereka bacanya? Ya antum bisa bayangin kalau Imam Malik meninggalkan pengajiannya, nggak ngajar lagi dia sudah. Nggak duduk-duduk sama ulama, enggak, aku mau baca Quran. Al-Aswad ibn Yazid yaqra'u fi kulli lailatain fi Ramadan. Al-Aswad bin Yazid tabi'in, beliau itu di bulan Ramadan tiap 2 malam khatam Quran. Kita sebulan tidak hatam-hatam jemaah. Ketemu sahibnya setelah 5 hari Ramadan, antum sampai surat apa? Masih Al-Baqarah anak, kata dia. Waduh, sama kayak anak. Iya, tapi anak yang ketiga ini sudah. Al-Baqarah udah yang ketiga jemaah. Gak tahu Al-Baqarah dimulai dari akhir atau dia Al-Baqarah lagi. Tidak usahakan hatam jemaah. Ibrahim An-Nakhai sepanjang bulan Ramadan dia menghatamkan tiap 3 malam, kecuali di 10 hari terakhir tiap 2 malam hatam. Berarti 1 malamnya 15 juz. Mungkin jemaah
Kita bikin di Masjid Abdillah, mana imamnya? Nah, imamnya setengah juz saja sudah minta ganti jemaah. Ini 15 juz jemaah semalam. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi yang tadi dikatakan dia ngaji Quran ya. Yakhtim fi kulli sab'in daiman. Dia sepanjang tahun menghatamkan Al-Quran tiap 7 malam. Hatam. Wa fi Ramadan fi kulli thalath. Masuk Ramadan tambah semangatnya. Tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir kullu laylah atau kulla laylah dia hatam. Subhanallah. Antum cuma bisa dengar cerita ya. Kayaknya lain generasinya Ustaz. Kita generasi strawberry. Nah, kita ini semakin dekat sama kiamat, semakin banyak fitnah. Kita semakin membutuhkan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Wa kana lisyafi'i fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatam 60 kali. Kalau dihitung per hari berarti sehari 2 kali hatam. Mana mungkin Ustaz? Ada yang bisa ngangkat beban 500 kilo coba. Kita nggak mungkin lah, siapa yang bisa? Tapi ada orang yang mampu. Dia berlatih sepanjang tahun. 20 kilo, 30 kilo, 100 kilo, 110, 120 sampai 300 kilo. Mampu coba. Maka ketika antum mengatakan kok bisa ya, dan diriwayatkan pula dari Abu Hanifah seperti itu, haula'il a'immah ulama amilun. Malu anak kalau ngomong gitu. Ulama-ulama terdahulu itu ulama-ulama yang berilmu dan beramal. Artinya ilmunya itu bukan untuk wacana, untuk wawasan, oh nambah ilmu pengetahuan, lah diamalin ya mah. Sedangkan banyak di antara kita tahu ilmunya, tapi susah ngamalinnya. Baik, Ustaz, kan ada larangan Ustaz menghatamkan Quran kurang dari 3 malam Ustaz. Iya. Ibnu Rajab membahas hal ini. Beliau mengatakan, wa innama warada an-nahyu an qira'atil Quran fi aqall min 3 'ala al-mudawamati 'ala dhalik. Beliau berpendapat bahwa larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 malam itu larangan kalau dilakukan selamanya. Sepanjang tahun dia seperti itu jemaah. Fa amma fil awqatil mufaddalah. Adapun di masa-masa yang mulia, yang dimuliakan seperti bulan Ramadan, khususnya di malam yang diharapkan Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang dimuliakan seperti kota Mekah, bagi yang masuk ke kota Mekah bukan dari penduduk Mekah, fayustahabbul iktsar fiha min tilawatil Quran, maka beliau berpendapat dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, ightinaman lizzamani wal makan, sebagai bentuk memanfaatkan waktu dan tempat. Kayak antum berangkat ke Mekah, anda cuma 3 hari di sini gitu. Ngapain ya? Ngapain? Belanja, tawaf. Tapi tawaf di pasar. Sebagian orang betul jamaah. Kadang-kadang orang itu loh, ini nggak lama loh antum di sini, nggak lama. Manfaatkan waktu, baca Quran. Kemudian apalagi di bulan Ramadan, ke Mekah di bulan Ramadan, maka manfaatkan waktu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Lalu Ibn Rajab mengatakan, wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima minal a'immah wa alaihi yadullu amalu ghairihim kama sabaqa dzikruh. Beliau mengatakan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawih dan selain keduanya. Dan kalau dilihat pengamalannya para ulama yang menghatamkan Quran seperti Imam Syafi'i di Ramadan 60 kali menunjukkan mereka seperti itu pendapatnya.
bahwa larangan itu kalau dilakukan terus-terusan. Namun kalau sekali-kali karena memanfaatkan waktu dan tempat, maka itu dianjurkan. Nabi SAW kalau satu rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kira-kira berapa juz yang dibaca kalau sholatnya 11 rakaat? Itu bisa bayangin. Lama beliau alaihissalam. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Semoga Allah memampukan kita untuk baca Al-Quran seperti mereka. Jadi ketika antum baca Quran capek gak mampu, bikin kopi antum. Tapi jangan siang hari. Jangan. Artinya antum Ramadan, orang kata Ustaz bikin kopi siang-siang, nggak boleh lah. Malam hari lah antum bikin kopi. Kayaknya nggak mampu, doping antum. Banyak minuman-minuman berenergi, antum minum lah. Bismillah. Nggak apa-apa. Habis matahari terbit antum tidur. Jadi kalau antum mau tidur di bulan Ramadan, jangan tidur habis subuh. Tidurlah habis matahari terbit. Sudah mau tidur istirahat. Tapi habis subuh itu waktu yang berkah jamaah. Dan Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Berkahi umatku di pagi hari mereka, kita tidur-tiduran. Sayanglah jemaah. Bismillah Ustaz. Wah berat ini jemaah. Ana izin minum dulu. Kalau dia panggil Ustaz kayak gini. Bismillah. Mohon diingatkan di bagian akhwat, setiap kajian yang punya anak kecil selalu ramai Ustaz. Mohon maaf yang ingin mendengarkan kajian banyak yang terganggu, tapi sungkan untuk mengingatkan. Mohon setiap kajian diingatkan. Apa solusinya jemaah? Bapak-bapak ini sekali-kali bapak-bapak bawa anaknya biar istrinya dengarkan kajian. Kan masalahnya bapaknya mau serius. Engkau di belakang ya bawa tuh anak-anak. Aku pemimpin harus paham. Engkau nggak paham nggak apa-apa, nanti aku jelasin. Dan ini juga PR buat DKM masjid ya. Harapan ana mungkin ke depan khususnya di bulan Ramadan bisa dibuat tempat penitipan anak ya. Iya, mungkin nanti bisa diusulkan kita ada ruangan-ruangan kelas di atau di luar biar anak-anak bermain di sana. Semoga dengan cara itu ya tidak mengganggu. Tapi memang yang bawa anak mungkin nanti bisa dikasih tempat khusus ya. Di atas ini mungkin kita sekat nanti. Dilepas anak-anak itu dikasih teralis, kunci. Iya maksudnya biar ibu-ibunya bisa serius gitu kan nantinya. Tapi jelas ini masalah. Maka tadi buat ibu-ibu yang bawa anak dan mungkin dari pihak masjid juga nanti ya bisa mengkondisikan. Ada tempat yang khusus buat ibu-ibu yang bawa anak nantinya supaya yang memang datang ke sini ingin serius tidak terganggu. Tapi terus terang jamaah, anak-anak itu ke masjid bagus jamaah. Bagus. Memang mereka butuh mengenal suasana masjid ini, suasana ibadah. Ada seorang syekh yang nggak setuju ketika anak-anak disuruh keluar. Jangan, biar dia di masjid sudah. Biar dia lari sana lari sini. Lebih baik dia lari di masjid daripada di tempat lain dia nanti. Karena ada orang tua yang anak-anak kecil nggak boleh ke masjid, disuruh keluar karena mengganggu katanya. Nanti ketika besar disuruh ke masjid. Kata dia, aku dulu kecil ke masjid nggak boleh. Besar suruh ke masjid, enggak mau sudah kata dia. Sakit hati dia. Sakit hati dia. Maka tadi mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi ya, apalagi nanti tarawih. Tarawih itu ada yang nangis. Gimana Ustaz kalau ada yang nangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat ada yang nangis, salatnya dicepetin. Naam alaihi salatu wassalam. Banyak masyarakat masih bertanya-tanya, kenapa kok sholat tarawih setiap hari?
Kalau memang tidak wajib, kan seharusnya tidak setiap hari sholat tarawih di masjid. Tapi kebanyakan orang sholat tarawih di masjid full sampai 30 hari. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa itu sunnah. Nabi SAW juga pernah melaksanakan, tapi kan itu cuma 3 hari di masjid. Dan sisanya Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih di rumah sampai akhir. Akan tetapi banyak masyarakat yang masih belum memahami. Sama saya minta satu hadis yang kuat mengenai sholat tarawih. Masya Allah jemaah. Apa hadis yang kuat tentang sholat tarawih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam Ramadan, Ramadan full berarti, bukan cuma 3 hari, bukan cuma 10 hari, bukan hanya 15 hari. Barang siapa yang sholat malam di Ramadan, yang akhirnya disebut dengan penamaan tarawih karena ada istirahatnya di situ, imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Salat tarawih memang nggak harus di masjid dan juga tidak harus berjamaah. Namun ada orang-orang yang dia nggak pernah sholat malam kecuali di bulan Ramadan. Kalau dia sholat sendirian, ya nggak sholat. Dia kalau sholat sendirian, sudah antum sholat di rumah, nggak sholat kayak kita umpamanya. Ana nggak ngomong kita, ana lah. Kadangkala ana sholat ba'diyah di rumah, isya, habis isya, sholat di rumah. Kadangkala sampai mau tidur nggak ba'diyah aja. Ya Allah, belum ba'diyah ini, udah di atas kasur ya. Mau turun itu berat sekali jemaah. Tapi kalau langsung di masjid, enak. Ngelihat kanan ba'diyah, kiri ba'diyah. Mau pulang belakang masbuk. Belum bisa pulang. Ya sudah sholat ba'diyah akhirnya kita kan. Artinya suasananya itu mendukung kita untuk ba'diyah di sini gitu loh. Makanya tadi sholat tarawih ketika di masjid barengan, yang malas itu akhirnya jadi semangat gitu loh. Jadi bukan wajib, enggak. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Jadi full Ramadan gitu. Pelaksanaan boleh sendiri, boleh berjamaah, enggak ada larangan berjamaah. Hanya saja Nabi SAW sholat 3 malam itu lalu ditinggalkan karena beliau khawatir tarawih itu atau sholat qiyam Ramadan itu diwajibkan atas umatnya. Dan setelah Nabi SAW meninggal dunia, wahyu pun terputus, nggak ada lagi kewajiban baru yang diturunkan. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk sholat berjamaah di masjid, dan Umar tidak ikut. Umar menyuruh mereka sholat. Umar sholat mungkin di rumahnya di malam hari, karena sebenarnya sholat tarawih itu tadi boleh sendirian, boleh berjamaah. Izin Ustaz bertanya, apa hukumnya rasis terhadap orang lain, entah itu kulit, ras, suku maupun anggota badan? Soalnya anak punya teman yang demen rasis Ustaz. Mohon jawaban bijaksananya Ustaz. Ya, kalau bicara rasis ya nggak boleh lah jamaah. Itu termasuk urusan jahiliyah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Nggak boleh orang itu merendahkan orang lain, baik itu dengan fisiknya atau suku rasnya, warna kulitnya, nggak boleh. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Subhanallah. Larangan bullying itu sudah dari dulu tuh. Udah turun ayat. Laki-laki jangan membuli laki-laki. Wala nisa'um min nisa'in. Perempuan juga gitu sama. Jangan sampai dia melakukan bully terhadap wanita yang lainnya. Karena boleh jadi yang dibully, yang dihinakan lebih baik. Maka kalau antum menghadapi orang yang rasis seperti itu, jangan dimasukkan ke hati. Menghadapi orang kayak gitu itu jangan dimasukkan ke hati. Karena kalau antum masukkan ke hati, semakin seneng dia jemaah. Kalau dia mengatakan antum ini kulitnya gelap, itu macam-macam, jazakallah khair, ini gini-gini ciptaan Allah nih. Nah, kayak gini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan ya antum ini, katakan jazakallah khair, makasih banyak ya.
Antum ana lihat kurang ganteng kata dia. Jazakallah khair informasinya. Ana baru tahu kalau ana kurang ganteng. Ini orang pertama yang ngasih tahu. Artinya kita menghadapi orang gitu jangan dimasukkan ke hati. Udah jangan. Idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah Azza wa Jalla, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau dikatakan antum ini kurang ganteng, na'am sahih. Kalau antum ganteng banget antum. Wallah kalau matahari terbit itu ada antum, kayaknya kalah matahari itu sama antum. Lebih terang antum gitu. Apakah boleh sholat tarawih berjamaah? Kita sebagai makmumnya juga sudah terhitung membaca Al-Quran. Karena kadang sepulang sholat ana merasa mengantuk untuk membaca sendiri di rumah. Mohon penjelasannya. Nah, kita sama mendengar itu dapat pahala seperti orang yang membaca Al-Quran. Apakah sama atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas antum akan mendapatkan pahalanya, insyaallah, pahala bacaan Al-Quran tersebut. Dan kalau bicara ngantuk jamaah, kita harus punya gaya hidup yang berbeda di bulan Ramadan. Karena terus terang ngantuk ini lebih kuat daripada diri kita. Maka itu melihat orang yang gagah perkasa kalau ngantuk nyosop tidur cuma tidak kuat dia cuma. Maka bagaimana antum tidur siang? Bagaimana siangnya dikondisikan antum tidak terlalu capek? Bagaimana ketika waktunya berbuka antum tidak rakus? Sudahlah. Ini benar-benar bulan Ramadan. Bagaimana para dokter mengatakan puasa itu sehat. Dan juga ada hadis walaupun dhaif mengatakan sumu tasihu. Puasa agar kalian sehat. Mereka menyebutkan dengan puasa ini lingkar pinggang itu akan berkurang. Tapi kalau antum Ramadan lingkar pinggangnya tambah, pas malam Idul Fitri pakai celana nggak cukup, aduh bermasalah Ramadannya antum. Maka tadi berusahalah berbuka secukupnya. Sahur yang banyak nggak apa-apa lah. Karena antum mau istirahat, mau banyak pekerjaan, tapi kalau berbuka secukupnya, makan sedikit lah. Yang penting antum bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan nyaman. Kalau antum nanti ngantuk di rumah pulang, jangan tidur di kasur. Jangan. Udah, tidur di sejadah. Karena tidurnya nggak terlalu nyenyak. Bangun dikit, buka Qur'annya. Baca Quran dapat 1 halaman, 2 halaman, alhamdulillah, ngantuk bersandar ya. Kemudian baca lagi. Mau tidak mau kita harus membiasakan diri kita jemaah. Tapi kalau antum ngantuk, hidupin AC di atas ranjang pakai selimut, duha antum bangun nanti jemaah, bukan subuh jemaah. Nah, ini sama, ini berkaitan dengan anak-anak ya. Berarti masalahnya serius anak-anak ini. Mudah-mudahan nanti bisa DKM bisa menyelesaikan masalah ini. Ada kasus Ustaz. Suami istri nikah siri. Dan suami tidak menafkahi anak dan istrinya. Dan menghilang kabur tanpa kabar selama 5 tahun lebih. Lalu istri tersebut menikah dengan orang lain. Dan istri tersebut menikah dengan pernikahan resmi dari negara dengan orang lain tersebut, suami yang kedua. Pertanyaan Ustaz, apakah sah istri tersebut menikah dengan orang lain tersebut? Dan apabila telah berhubungan badan dengan suami yang kedua, apakah mereka dikatakan berzina Ustaz? Jikalau demikian, lantas solusi apa yang terbaik untuk keduanya Ustaz? Jamaah, pernikahan ini adalah mitsaqan ghalidh, satu perjanjian yang berat, yang hebat sekali. Tidak mudah melepasnya. Sampai Asma mengatakan, dia memberikan wasiat ya, an-nikahu riqqun falyanzur ahadukum indaman yariqqu karimatahu. Nikah itu seperti perbudakan. Ada ikatan yang sangat kuat sekali. Hendaklah seorang itu memperhatikan kepada siapa yang termulia dari keluarganya. Anaknya, putrinya, saudarinya, dia nikahkan dengan siapa. Maksudnya jangan sampai seperti ini.
Baik, kalau bicara nikahnya sirri kemudian ditinggalkan sama suaminya, dia harus gugat cerai suaminya. Dengan cara apa? Dia berangkat ke pengadilan, itsbat nikah. Dia sampaikan ke hakim, katakan saya sudah nikah sirri, ini saksinya dan ini nggak ada orangnya. Jadi diitsbat nikah dulu, nanti baru hakim akan memutuskan perceraian tersebut. Kalau sekarang dia sudah menikah, tolong pisah sama suaminya untuk menyelesaikan urusan ini. Kalau ternyata sudah berhubungan dan dia punya anak dari sana, enggak, dia tidak dikatakan berzina. Dan anak-anak itu anak sah, insya Allah anaknya suami istri ini. Tapi pernikahannya dikenal dengan nikah syubhat. Ada syubhat pernikahan yang sah, padahal seharusnya nggak boleh jamaah. Maka tolong disegerakan berangkat ke pengadilan, sampaikan kasusnya, nanti pihak pengadilan yang akan memberikan arahan, itsbat nikahnya dulu, atau tanya ke KUA dulu, ada itsbat nikah jamaah, menetapkan bahwasanya ini nikah, nikahnya 5 tahun yang lalu disebutkan, atau 10 tahun yang lalu, karena punya anak sudah seperti itu. Itu mungkin jamaah yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ini mungkin dijawab di waktu yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.